warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karvi Andriansyah dari Prodi Akuntansi. Di kesempatan hari ini saya ingin memaparkan materi mata kuliah yaitu Auditing 2 dengan dosen pengampu Ibu Marientan Berliana Simbolon, SAK, CA, MAK. Materi yang kali ini yang pertama yaitu dalam merencanakan audit, auditor harus mempertimbangkan risiko audit menurut SA 312.02 PSA nomor 25. Jelaskan risiko audit. Risiko audit adalah risiko yang timbul karena auditor tanpa disadari tidak ada modifikasi pendapatannya sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Pada tingkat saldo akun atau golongan transaksi, risiko audit dapat dibedakan menjadi dua, yaitu risiko meliputi risiko bawaan dan risiko pengendalian. Bahwa saldo akun atau golongan transaksi mengandung salah saji disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan yang dapat menjadi material terhadap laporan keuangan apabila digabungkan dengan salah saji pada saldo akun golongan transaksi lainnya. Dan risiko deteksi bahwa auditor tidak akan mendeteksi salah saji tersebut. Berikut adalah pembahasan mengenai ketiga tipe risiko audit, yaitu risiko bawaan, risiko pengendalian, dan risiko deteksi. Risiko bawaan adalah yaitu menyatakan bahwa risiko bawaan adalah kekerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi terhadap suatu saldo saji material dengan asumsi bahwa tidak terdapat pengendalian yang terkait. Faktor-faktor yang mempengaruhi risiko bawaan adalah besaran saldo akun atau golongan transaksi tertentu dibandingkan dengan yang lain. Faktor ekstern yang salah satunya adalah perkembangan teknologi dan faktor yang berhubungan dengan beberapa atau seluruh saldo akun atau golongan transaksi yang mempengaruhi risiko bawaan. Selanjutnya, risiko pengendalian. Berdasarkan PSA nomor 25 sesi 27, risiko pengendalian merupakan risiko bawaan suatu salah saji material yang dapat terjadi dalam suatu asersi tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian internal entitas. Risiko ini merupakan fungsi efektivitas desain dan operasi pengendalian intern untuk mencapai tujuan entitas yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan entitas. Beberapa risiko pengendalian akan selalu ada karena keterbatasan bawaan dalam setiap pengendalian intern. Selanjutnya ada risiko pengendalian. Berdasarkan PSA nomor 25 seksi 27, risiko pengendalian merupakan risiko bawaan suatu salah saji material yang dapat terjadi dalam suatu asersi tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian intern entitas. Risiko ini merupakan fungsi efektivitas desain dan operasi pengendalian intern untuk mencapai tujuan entitas yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan entitas. Beberapa risiko pengendalian akan selalu ada karena keterbatasan bawaan dalam setiap pengendalian intern. Untuk soal 2 yaitu menjelaskan konsep materialitas dalam audit dan berikan contohnya. Materialitas PSA nomor 25 merupakan pedoman bagi auditor dalam mempertimbangkan materialitas pada saat perencanaan dan pelaksanaan audit atas laporan keuangan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan,
Ikatan Akuntansi Indonesia. Materialitas merupakan besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi yang dilihat dari keadaan yang melingkupnya dapat mengakibatkan perubahan atas suatu pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut. Karena adanya penghilangan atau salah saji itu, Madas lebih merupakan konsep yang relevan, bukan absolut. Terus sejumlah dasar pertimbangan diperlukan untuk mengevaluasi tingkat materialitas. Dan di sini juga ada faktor-faktor kualitatif untuk mempengaruhi tingkat materialitas. Contohnya, nilai-nilai yang melibatkan kecurangan seringkali dianggap lebih penting daripada sejumlah nilai yang sama, tetapi yang diakibatkan oleh kekeliruan yang tidak disengaja, karena perbuatan kecurangan tersebut merefleksikan kejujuran serta reliabilitas manajemen atau karyawan yang terlibat. Selanjutnya nomor 3, jelaskan mengapa seorang auditor harus bersikap independen. Independensi menjadi penting bagi seorang auditor karena ini semua demi menjaga objektivitas hasil audit dalam laporan keuangan akhir serta wujud tanggung jawab kepada KP terkait klien dan masyarakat, khususnya para pemakai laporan keuangan. Yang keempat yaitu sebutkan dan jelaskan jenis opini audit dan satu contoh opini audit. Di sini ada beberapa opini audit. Yang pertama, wajar tanpa pengecualian. Opini WTP menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Realisasi anggaran, perubahan saldo, anggaran lebih, posisi keuangan, operasional arus kas, dan perubahan ekuitas, serta tak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Opini WTP merupakan penilaian tertinggi atas laporan keuangan. Selanjutnya ada wajar dengan pengecualian. Menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, posisi keuangan, operasional arus kas, dan perubahan ekuitas sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum, kecuali untuk dampak hal-hal yang dikecualikan. Selanjutnya ada tidak wajar. Kondisi yang menyebabkan pemeriksa menyatakan opini tidak wajar adalah ketika pemeriksa telah memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup memadai, menyimpulkan bahwa penyimpangan dari prinsip akuntansi salah saji yang ditemukan baik secara individu maupun agregat adalah material dan pervasif. Sifat pervasif mempengaruhi secara keseluruhan. Di antaranya dapat dilihat dari kompleksitas proporsinya terhadap laporan keuangan secara keseluruhan dan persyaratan pengumpulan yang bersifat fundamental. Selanjutnya ada tidak memberikan pendapat. Kondisi yang menyebabkan pemeriksa menyatakan opini tidak memberikan pendapat adalah yaitu adanya pembatasan lingkungan yang luar biasa sehingga pemeriksa tidak dapat memperoleh bukti yang cukup memadai sebagai dasar menyatakan pendapat opini. Dalam kondisi ekstrim yang melibatkan banyak ketidakpastian, pemeriksa menyimpulkan bahwa terlepas dari memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup memadai terkait setiap ketidakpastian, pemeriksa tidak mungkin merupakan opini atas laporan keuangan karena adanya interaksi potensial dan dampak kumulatif yang mungkin terjadi pada laporan keuangan. Nah, ini contoh laporan audit dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Seperti ini contohnya. Selanjutnya nomor 5, sebutkan prosedur audit dan jelaskan mengapa demikian.
untuk kasus biaya berikut. Ini dia biaya asuransi telah dibayar pada tanggal 1 Juli 2018 untuk 3 tahun sebesar 36 juta. Semua dicatat sebagai biaya di tahun 2018. Jurnal koreksi, asuransi dibayar di muka 36 juta, debitnya kreditnya biaya asuransi 36 juta. B-nya kenaikan gaji karyawan tahun 2018 sebesar 750 juta yang besarnya 3 kali dari tahun sebelumnya. Jurnal koreksi itu piutang gaji sebesar 750 juta, debitnya dan kreditnya yaitu biaya gaji sebesar yaitu 750 juta. Soal yang nomor 6 itu siklus gaji dan personalia. Sebutkan dan jelaskan fungsi-fungsi bisnis dan akun-akun apa saja yang terlibat dalam siklus ini. Siklus pengkajian dan personalia melibatkan pekerjaan dan pembayaran kepada semua karyawan. Penggajian termasuk bidang di mana sumber daya perusahaan dapat terbuang akibat ketidakefisien atau pencurian melalui kecurangan atau gaji atau upah. Akrual yang diperoleh hanya akan digunakan pada akhir periode akuntansi. Beban akan dicatat pada karyawan telah dibayar dan bukan ketika biaya tenaga kerja terjadi. Akrual untuk tenaga kerja dicatat dengan ayat jurnal penyesuaian pada akhir periode bagi setiap tenaga kerja yang dihasilkan tetap belum dibayar. Yang B, sebutkan dan jelaskan risiko perusahaan yang mungkin timbul pada siklus ini. Risiko audit mampu membongkar risiko penggajian sebuah perusahaan karena biaya gaji dan upah pada umumnya merupakan biaya operasi terbesar. Risiko bawaan asersi, penilaian dan lokasi mungkin saja tinggi karena adanya kompleksitas perhitungan biaya gaji dan upah. C-nya yaitu sebutkan bagaimana pengujian pengendalian test of control terhadap siklus ini dilakukan. Ada 4 prosedur untuk melaksanakan pengujian pengendalian, yaitu yang pertama, pengajuan pertanyaan kepada para karyawan klien, mengamati terhadap karyawan klien dan melaksanakan tugasnya. Ketiga, melakukan inspeksi dokumen, catat, dan laporan. 4. Mengulangi kembali pelaksanaan pengendalian oleh auditor untuk mengetahui apakah setiap transaksi yang terjadi sudah diproses dan dicatat sesuai dengan sistem dan prosedur yang ditetapkan manajemen. Begitu yang saya sampaikan, bisa saya jelaskan dari materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.